Coba saya kedengeran kan, Mas? Ini kedengaran, oh ya, ganti headset. Bermasalah headsetku yang satu. Oke, gas. Ya, selamat malam kawan-kawan semua yang hadir di kesempatan pada malam hari ini. Malam ini tema diskusinya adalah mahasiswa dan demokrasi. Kenapa mahasiswa dan demokrasi? Seperti yang kita ketahui sama-sama akhir-akhir ini semakin lama keadaannya semakin runyam, semakin aneh aja gitu. Terakhir 3 aktivis di Malang ya Mas itu ya? Ya, di Malang. Tiga aktivis Kamisan di Malang dikriminalisasi karena melawan kapitalisme. Ya, kawan-kawan di UKI Tiga. Paulus juga kan. Terus Kawan-kawan di Mas Is juga Ternate. kemarin sempat kena juga karena story Instagram itu ya Mas. Ya, jadi langsung aja mungkin saya Ya. hari ini bersama Bung Muhammad Is dari kolektif pembebasan Surakarta. Solo, Solo, Solo. Nanti Halo, ekskresi Solo. dan unsur. Saya hari ini Anjir, dipantau bersama sama pembebasan nasional. Bung Muhammad Is dari kolektif pembebasan Solo. Beliau adalah salah satu aktivis lingkungan hidup dan hak asasi manusia. Mungkin langsung aja kali ya Mas pertanyaannya ya Mas. Oh, silakan. Buat tema diskusinya malam hari ini. Jadi menurut Mas Is gitu, karena kondisinya juga semakin runyam itu, demokrasinya itu semakin lama bukannya semakin bertambah aksesnya itu, bukan pintu demokrasinya bukan semakin pintu demokrasinya bukan semakin terbuka tapi malah semakin menyempit. Menurut Mas Is itu gimana? Apa peran mahasiswa supaya pintunya itu semakin lama bukannya semakin menyempit tapi menjaga supaya pintunya semakin lama semakin terbuka luas gitu Mas? Oke. Nah, ini dapat teguran, gak usah panggil Mas katanya. Panggil aja Oh Isa, iya. Pembebasan Nasional. Halo admin Pembebasan Nasional yang entah di mana kamu berada. Nah, sebenarnya uh, memang benar seperti yang kamu bilang tadi, akhir-akhir ini uh, kayak ruang demokrasi di negara kita ini sedang kayak bisa dibilang mulai ditutup perlahan-lahan gitu. Perlahan-lahan ditutup, padahal udah 22 tahun reformasi, tapi uh, tidak menjamin ruang demokrasi itu ada gitu. Walaupun sempat dibuka dulu, tapi fakta-fakta baru-baru ini, kawan-kawan di Ternate yang kemarin Desember aksi malah dibalas dengan deo, lalu kawan-kawan di UKI Paulus, lalu kemudian ada kawan-kawan aktivis Kamisan di Malang juga kan, dan kemarin yang Tapol Papua itu, ini menunjukkan, fakta-fakta ini menunjukkan bahwa sebenarnya memang benar, seperti yang kamu bilang tadi, ruang demokrasi kita tertutup. Lalu yang kita pikir ini kan bukan sekedar paham, bukan sekedar tahu bahwa ini ruang demokrasi udah tertutup lah. Apa sebenarnya yang harus kita pikirkan? Nah, sebenarnya kan yang paling penting itu adalah mengubah keadaan yang seperti ini ruang demokrasi yang makin tertutup ini. Nah, namun sebelum itu perlu kita tahu dulu sebenarnya kenapa kita harus ruang demokrasi ini harus kita buka. Lalu kenapa ruang demokrasi ini harus kalau bisa makin diperluas dan dipertahankan gitu loh. Karena ruang demokrasi kalau bisa dibilang sebagai alat, ruang demokrasi ini adalah alat yang membuka kesejahteraan gitu loh. Nah, kalau seandainya ruang demokrasi ini saja tidak ada, kita mau ngapain aja itu susah. Jadi berikan ruang demokrasi, kayak bisa dibilang buka ruang demokrasi, maka akan terbuka pintu-pintu yang lain gitu. Maka akan terbuka. Karena kalau kita lihat gelombang protes tahun 98 misalnya, gelombang protes tahun 98. Kenapa kemudian terjadi protes itu? Kenapa terjadi gelombang protes mahasiswa waktu itu juga ikut terlibat, buruh tani kenapa ikut terlibat? Karena di bawah Soeharto,
mahasiswa nggak betah lagi gitu, nggak betah tiap diskusi mau menyuarakan pendapat selalu berhadapan dengan senjata. Harga-harga kebutuhan pokok sulit dijangkau oleh masyarakat miskin gitu kan. Akhirnya ada yang salah kan, ada yang salah di bawah Soeharto ini. Nah, capaian tertinggi yang diharapkan oleh gelombang protes mahasiswa dan rakyat pada saat itu adalah bagaimana caranya Soeharto bisa jatuh. Bagaimana caranya Soeharto bisa jatuh agar ruang demokrasi ini yang tadi aku bilang sebagai alat ini itu bisa terbuka walaupun hanya sedikit. Nah, itu sebenarnya peran dari demokrasi itu sendiri. Jadi kalau bisa dibilang secara singkatnya, ya kalau kita mau ngomongin soal kesejahteraan, kita mau ngomongin soal pendidikan gratis, kita mau ngomongin soal kesehatan gratis, lalu kemudian kebebasan dari musisi untuk berkarya, lalu kemudian kebebasan mahasiswa di dalam kampus. Nah, itu syarat utamanya ruang demokrasinya yang harus dibuka terlebih dahulu. Karena kalau ruang demokrasi ini tidak dibuka, maka jangan heran kenapa sampai Uki Paulus di DO. Itu bukan sedikit loh di Uki Paulus itu. Yang kawan-kawan di Makassar itu ada 30-an lebih kan. Nah, terus ada di mana juga? Yang di Ternate, yang terakhir kemarin apa yang terjadi atau yang dialami oleh kawan-kawan di Kamisan. Nah, itu sih kalau peran pentingnya dari ruang demokrasi itu sendiri bagi aku. Jadi bukan demokrasi untuk demokrasi itu sendiri, tapi demokrasi untuk tujuan untuk rakyat. Demokrasi itu adalah alat. Dia adalah alat yang artinya kita susah bakalan ngomongin soal kesejahteraan, soal pendidikan gratis, soal kebebasan akademik tanpa ruang demokrasi itu sendiri. Seperti yang aku bilang tadi bahwa sebenarnya bisa aku bilang ketika kawan-kawan gelombang protes yang terdahulu itu menjatuhkan Soeharto ya bukan untuk itu dia bagaimana caranya membuka keran kesejahteraan gitu. Karena Soeharto ini yang kemana-mana, yang hampir sehari-harinya mengekang ruang demokrasi. Dan itu sementara ditiru oleh rejim yang saat ini. Ada juga yang bilang bahwa demokrasi kalau kita biarkan rakyat itu terlalu banyak ribut, terlalu banyak berkicau kayak misalnya di media sosial ya, itu kayak susah diatur gitu loh. Kayak susah diatur itu kalau tidak salah aku pernah baca dulu ada pernyataan mantan militer, dia bilang susah gitu. Demokrasi kita sekarang ini demokrasi yang kebablasan. Demokrasi yang kebablasan artinya tidak terkontrol. Ya memang seperti itu. Anggapan orang-orang yang militeristik, yang karakter militeristik itu seperti itu. Bagi mereka diskusi atau perdebatan rakyat itu adalah terlalu lama gitu loh. Terlalu lama dalam hal mengambil keputusan. Makanya bagaimana caranya sampai saat ini militer atau sisa-sisa Orde Baru ini yang masih bercokol di dalam kekuasaan ini selalu menafsirkan selalu menafsirkan bahwa dibandingkan dengan mengurus terorisme pada zaman Orde Baru dan sekarang lebih gampang mengurus pada zaman Orde Baru gitu loh. Karena militer sangat mempunyai peran penting dalam negara. Maka mereka ketika melihat hal-hal seperti itu, ketika misalnya terjadi perdebatan atau keributan, padahal kan ya kalau kita lihat sekarang netizen itu kan ribut banget perdebatan soal ini. Nah, kalau negara yang selalu diambil ini kalau seperti ini terus, ini nggak akan kondusif dan bakal lama kita mengambil kebijakan. Makanya ditanamkan juga pemikiran yang militeris, pokoknya satu komando aja gitu, satu komando. Dan ini harus bagaimana caranya masyarakat bisa jadi komando, bisa jadi satu komando dan menurut negara dan bisa manut ke negara. Karena demokrasi ditutup. Apa-apa solusinya yang berbau militeristik. Maka jangan heran
pasca reformasi setelah hapusnya dui fungsi ABRI, pertama-tama yang muncul adalah undang-undang intelijen kan, undang-undang intelijen. Lalu kemudian masuk lagi ada undang-undang ormas, kan masuk undang-undang ormas. Lalu kemudian undang-undang ITE juga masuk. Terus yang sampai sampai yang soal undang-undang pornografi itu kan. Ini pada dasarnya kan ini orang yang udah nanya lagi kawan-kawan sendiri. Nah, ini sebenarnya kan saat ini seperti yang kamu bilang tadi, keadaan yang kamu bilang tadi, yang di awal tadi ruang demokrasi itu tertutup. Saat ini mereka sedang mengembalikan itu karena bagi mereka yang sisa-sisa Orde Baru ini terlalu ribut masyarakat, terlalu susah untuk dikontrol kalau seandainya ruang demokrasi ini sulit gitu loh. Padahal semakin banyak melibatkan partisipasi rakyat, semakin banyak rakyat yang terlibat dalam menentukan kemana arah kehidupan kita ini ya. Karena yang diatur sama mereka ini, yang cuma segelintir orang ini orang banyak gitu loh. Ada 240 juta lebih kita. Bukan yang sedikit. Nah, ketika ruang demokrasi itu dibuka, ya masyarakat rakyat dilibatkan dalam, misalnya dalam mengambil keputusan, dalam menentukan kemana arah jalannya negara ini, ya semakin bagus justru kan. Cuma masalahnya kita ya hampir setiap hari dicekcoki dan banyak banget yang percaya soal itu bahwa demokrasi kita itu kebablasan. Selalu itu yang ditekankan. Ya kita bebas untuk mengkritik. Ya tapi ya jangan sampai menghina apa tidak begini. Nah, hal itu dijawab dengan apa? Pemenjaraan, dengan undang-undang ITE. Bukannya dibalas dengan, kan seharusnya kalau seandainya masih ada masyarakat yang seperti itu, misalnya ketika dalam diskusi-diskusi atau dalam apa saling menghina. Ya seharusnya yang diberikan adalah bagaimana caranya, pemahaman hal itu gitu loh. Pemahaman hal itu bahwa yang hal-hal seperti ini, misalnya soal rasisme. Kenapa sampai rasisme harus ditolak? Nah, itu kan seharusnya penjelasan-penjelasan seperti itu yang harus diberikan. Nah, itu sih. Terus bagi Bung Is itu sendiri, apa yang bisa dilakukan mahasiswa atau perannya mahasiswa itu untuk menjaga demokrasi itu sendiri supaya kita supaya nggak ada militerisme, supaya kita bisa menghindar dari, malah mungkin yang paling masuk akal kalau kemarin orang-orang pada ngomong soal kebangkitan PKI dan lain-lain, mungkin yang paling masuk akal itu kan kebangkitan Orde Baru itu sendiri ya. Kebangkitan Orde Baru itu sendiri. Terus gimana caranya supaya mahasiswa bisa ibaratnya peran yang bisa diambil sama mahasiswa selain peran dari masa luas lainnya gitu, dari sektor-sektor lainnya gitu, apa peran yang bisa diambil mahasiswa untuk menjaga demokrasi gitu? Nah, Nah, sebenarnya mahasiswa ini adalah salah satu yang patut disyukuri oleh mahasiswa adalah mereka punya banyak waktu untuk belajar gitu. Walaupun sekarang udah dibatasi ya maksimal 4 tahun misalnya, tapi mahasiswa itu punya kesempatan yang banyak dibandingkan dengan misalnya buruh yang harus membagi waktu, pusing untuk membagi waktu, lalu kemudian tani, terus yang kayak kaum miskin kota. Nah, mahasiswa satu keuntungannya itu adalah mempunyai waktu yang banyak untuk belajar. Nah, bagaimana caranya? Di sini mahasiswa itu harus sebenarnya ya sebaiknya dan semestinya memainkan peran penting dalam menerjemahkan pengetahuan-pengetahuan teoritis gitu loh yang mereka peroleh kan di dalam universitas. Nah, mereka menerjemahkan pengetahuan-pengetahuan teoritis yang mereka peroleh di universitas ini ke dalam kritik-kritik gitu, ke dalam kritik-kritik yang radikal. Misalnya kayak sekarang yang terjadi kan ruang demokrasi nih ditutup. Nah, bagaimana caranya? Apa yang sudah kita peroleh di dalam kampus ini itu diterjemah, teori-teori yang kita sudah peroleh dalam kampus ini itu disalurkan ke dalam kritik-kritik yang radikal yang tentunya sesuai dengan kondisi kita saat ini gitu loh. Nah, di situ itu peran awal yang mampu kita lakukan gitu loh sebagai mahasiswa. Nah, terus yang kalau memang yang mungkin tahap selanjutnya mungkin ya banyak
pelajaran-pelajaran dari apa ya, pengalaman-pengalaman kawan-kawan kita yang lebih dulu kayak reformasi, lalu kemudian kawan-kawan di luar negeri juga banyak kemudian pelajaran yang bisa kita peroleh dari mereka. Salah satu yang kalau di Indonesia itu kan meniru apa yang, bukan meniru, mengadaptasi apa yang dilakukan oleh 98 itu kan, mengadaptasi apa yang dilakukan oleh kawan-kawan di Filipina, misalnya lewat live-in kan. Nah, mereka kan melakukan hal itu dengan terjun langsung bersama rakyat untuk bagaimana caranya menjatuhkan Soeharto yang menghambat kemajuan masyarakat, menghambat kebebasan masyarakat, menghambat kesejahteraan dan lain-lain. Nah, itu sebenarnya yang penting banget untuk mahasiswa lakukan, karena bukan buruh. Kalau seandainya kita berpikir, oh udah kita dari dalam ruang universitas kita berjuang di dalam universitas memprotes kebijakan kampus, ya itu memang harus kita lakukan. Tapi kita tidak bisa mengubah tatanan masyarakat ini, mengubah sistem ini sendirian gitu loh. Mahasiswa tidak dapat melakukan hal itu sendirian. Jadi bagaimana kita meleburkan, kita bergabung dengan gerakan yang lain. Karena tidak mungkin buruh yang mendatangi kampus untuk belajar gitu loh. Tapi bagaimana mahasiswa yang mempunyai kesempatan lebih banyak belajar, yang sadar akan situasi yang sekarang, itu mendatangi mereka. Bukan untuk menggurui ya, bukan untuk menggurui, karena kalau yang perlu kita garis bawahi, seolah-olah mahasiswa itu hanya punya tanggung jawab ketika ada ada praktek pengalaman lapangan atau kuliah kerja nyata itu loh, KKN. Nah, seolah-olah itu sudah sebagai bentuk pengaplikasian dari Tridharma perguruan tinggi tadi, pengabdian kepada masyarakat, ilmu pengetahuan dan lain-lain itu. Nah, padahal tidak cukup hanya di situ. Cuma berapa bulan itu KKN? Aku dulu KKN 3 bulan. Itu tidak cukup gitu loh. Jadi kalau bisa, dan memang sudah menjadi tanggung jawab kita yang punya banyak kesempatan untuk belajar, ya diterjemahkan ke bagaimana caranya menyalurkan hal-hal tersebut ke dalam kritik-kritik yang radikal, lalu kemudian melibatkan diri dengan sektor gerakan yang lain gitu. Karena seperti yang ada satu contoh nih, dulu di Bandung itu ada kawan-kawan, atau dulu juga kita pernah melakukan di Sukoharjo. Jadi kalau di Bandung itu dulu juga warga korban penggusuran stasiun KA ini menggeruduk kampus gitu loh. Kan ini memalukan gitu kan, sampai harus rakyat harus meminta solidaritas dengan datang langsung ke kampus. Dulu kita juga melakukan hal yang sama di Sukoharjo. Kampus harus warga-warga sama pelajar-pelajar, anak-anak di Sukoharjo harus ke kampus gitu loh. Aduh, malu aku ada Chandra ini. harus masa mereka yang harus mendatangi langsung. Harusnya kan kita yang ya, punya banyak waktu luang lah dibandingkan buruh. Aduh. Ini tolong tertibkan dulu ini orang-orang patur terus. Ya tadi kan pas kebetulan ada yang tadi kan ada si Fatur itu katanya. Si Fatur tadi ikut live itu kan. Tadi kan ada Fatur itu katanya kan. Nah, pas sama pertanyaan selanjutnya itu gimana peran mahasiswa itu saat ada, mungkin bukan cuma pas aksi ya, tapi dalam setiap pergerakan atau apa, gimana peran mahasiswa untuk meminimalisir oportunisme atau menjauhkan oportunisme dari gerakan gitu. Sebenarnya susah untuk memprediksi orang ini suatu saat akan jadi oportunis gitu. Dia bahkan orang yang paling militan ya nah ini Maxland biasa selalu pengen aku itu menyebutkan namanya. Misalnya Om Budiman Sujatmiko dan turunan-turunannya gitu loh. Susah untuk memprediksi orang ini akan oportunis gitu. Karena semua akan kelihatan radikal di awal, tapi kita tidak bisa mencegah dan tidak bisa
apa ya namanya, kayak misalnya oh ini nanti dia ini pengkhianat, ini pengkhianat. Kalau hal seperti itu, kalau hal itu seperti kejadian, nanti kita akan kesulitan gitu loh, akan saling curiga sama kawan. Cuma ya mungkin ada, kalau aku bisa mungkin berpendapat ya gitu ke kawan-kawan di luar sana, ya jangan sampai kita menitipkan atau menokohkan satu orang gitu loh, menokohkan satu orang, bahwa jangan. Nah kalau kayak yang kejadian yang kejadian Fatur sekarang ini ya, yang kejadian Fatur sekarang ini, media kan sudah memainkan peran penting dalam memberikan ruang-ruang ke Fatur, memberikan ruang-ruang ke Fatur. Nah banyak yang kemudian hanya mengagumi sosoknya gitu loh, mengagumi sosoknya tanpa menyadari bahwa si Fatur ini sekarang sudah meninggalkan apa yang membuat dia top, apa yang membuat dia dikenal gitu loh, apa yang membuat dia dikenal. Nah kita kebanyakan terjebak dalam meromantisir sesuatu, meromantisir. Sejarah pun kita kebanyakan analisa yang kita pakai masih apa namanya, selalu meromantisir. Oh ini dia begini. Nah itu yang sampai sekarang itu kejadian. Ketika kayak kemarin si Fatur udah iklan di Shopee, padahal dia masih apa namanya, sudah pernah mengatakan dia tidak akan endorse dan tetap tapi ketika dia minta maaf setelah diserang oleh orang-orang, itu banyak yang ngomong, kemudian namanya juga manusia, dia masih punya kesalahan. Iya kesalahan, tapi masalahnya dia melupakan orang-orang yang sudah pernah berjuang dengan dia. Kalau memang kita kayak ibaratkan apa namanya, kayak mengagumi seseorang, yang kagumi saja perjuangannya, dan orang itu bukan berarti dia maha benar atau apa istilahnya, tidak pernah salah. Kalau dia salah ya harus kita kritik dong, apalagi, dan jangan beri ruang lagi orang seperti Fatur ini. Dan kadang aku berpikir kalau seandainya terus seperti ini dan kita bisa jadi saling curiga, oh nanti ini Budiman atau Fatur selanjutnya, Budiman atau Fatur selanjutnya, dan kita akan jadi saling curiga gitu loh, akibat dari hal-hal seperti ini, hal-hal yang apa yang dilakukan oleh Fatur ini. Karena itu sudah kejadian, bukan berarti sesuatu yang aku baru menduga-duga, ya sudah kejadian. Misalnya ketika kita di Sukoharjo, kayak aku di Sukoharjo, dan ada beberapa cerita dari kawan, ketika kita ke sana itu, paling setelah jadi mahasiswa dia juga ujung-ujungnya membebek ke penguasa gitu, atau malah untuk kepentingan perutnya sendiri. Nah, cuma kita apa namanya, bisa untuk sedikit meminimalisir dengan cara ya, bagaimana caranya, misalnya kayak kemarin, gerakan yang kayak kemarin, atau misalnya kolektif yang dibangun, front yang dibangun, jangan sampai mengandalkan satu orang. Dan lihat dulu orang yang diandalkan ini seperti apa track recordnya dia kan. Karena kalau si Fatur ini pun ketika dia ditokohkan tanpa kita tahu, tanpa orang tahu ini orang ini siapa. Sedangkan aku tahu ketika dia jadi ketua BEM itu, sedangkan aku tahunya dia ketua BEM UGM itu ketika udah tampil di mata Najwa, dan sebenarnya aku pun tidak terlalu memperhatikan apa yang dilakukan oleh kawan-kawan BMSI. Karena BMSI ini selalu mengatakan, lingkaran Fatur ini selalu mengatasnamakan rakyat tanpa terlibat gitu, tanpa terlibat di gerakan-gerakan akar rumput. Mana ada BMSI menyatakan sikap, lingkarannya Fatur menyatakan sikap ketika rasisme di Surabaya, ada nggak? Mana ada BMSI menyatakan sikap ketika buru-buru AIS di PHK? Nggak ada. Mana ada BMSI terlibat pengorganisiran atau memasang border ketika Kulon Progo digusur? Tidak ada. Mana ada BMSI ketika Taman Sari digusur itu mereka memasang border? Ada nggak? Nggak ada. Nah ini sebenarnya kan sudah kelihatan. Nah salahnya kita adalah memberikan ruang. Salahnya ya kalau aku sih tidak memberikan ruang, karena orang-orang seperti itu sudah kita singkirkan. Begitu mereka sudah mulai tampil, kita balas dengan apa gitu, rilis selanjutnya. Nah, cuma ya di satu sisi peran yang dimainkan oleh media-media mainstream, industri media ini cukup kuat juga ke Fatur ya, cukup kuat. Mereka
kalau bisa dibilang ya Fatur kan orang kami banyak banget gitu. Dia ada di mana-mana. Dia jadi apa ya? Orang namanya jualan, aku mohon maafin ya pemirsa, namanya jualan agama ya, kata-kata bijak itu pasti laku gitu. Pasti laku serius. Ini yang aku lihat, bahkan kita ketika di kampus itu mengorganisir di kampus misalnya akan selalu kalah dengan orang yang mengatasnamakan agama. Padahal kita sudah kritik, misalnya kita sudah serang hal-hal yang apa namanya, yang konservatif, yang dangkal mereka terjemahkan dalam beragama. Tapi kita selalu kalah karena yang dijanjikan adalah surga. Surga yang kita belum tahu bentuknya seperti apa gitu. Kita belum tahu surga yang seperti apa. Kita kan cuma jualan, oh nanti ini ketika kita bersatu bangun front, mahasiswa kompak, kita mogok belajar apa semua, kita bisa setidaknya membuka sedikit pintu surga yang ada di dunia gitu. Nah itu kita akan selalu kalah dengan itu. Nah benar sepakat aku dengan si manusia satu ini, siapa ini, Orkam Rade ini. Kenapa narasi kerakyatan itu selalu kalah dengan surga? Ya benar sih, namanya surga loh cuy. Orang-orang itu kan ya kritik filsuf zaman dulu itu kan agama ini kan berhasil meninabobokan ya. Nah makanya ketika ditampilkan sosok-sosok yang agamis padahal dia dikontrol oleh orang-orang yang kayak misalnya Fahri Hamzah CS, itu orang-orang ya tetap akan terninabobokan. Ini sosok yang agama, pria idaman, calon penghuni surga. Nah itu kan kita selalu kalah dengan hal seperti itu. Nah ini adalah ya kita harus pikirkan sama-sama juga, benar katanya, kita harus pikirkan sama-sama. Nah itu sih mungkin Bung, kalau soal bagaimana caranya mencegah orang-orang oportunis ini tidak ada dalam lingkaran kita, ya lihat aja tingkah lakunya. Kayak misalnya yang aku sebut tadi, mana ada mereka bersolidaritas terhadap Papua, mana ada mereka bersolidaritas terhadap membangun border terhadap kawan-kawan petani di Kulon Progo, kawan-kawan yang ada di Taman Sari. Ya mungkin yang mereka lakukan adalah dengan rilis-rilis doang. Kalau rilis doang untuk pencitraan, tidak perlu jadi mahasiswa untuk melakukan hal seperti itu. Tidak perlu jadi mahasiswa, jadi rezim yang anti demokrasi aja udah bisa kok untuk bangun pencitraan pro rakyat di sisi kiri, tapi menindas rakyat di sisi kanan gitu. Itu sebenarnya kita bisa lihat dari bagaimana watak politiknya. Kan itu bisa kelihatan gitu. Jangan lihat dia yang sekarang, tapi lihat latar belakangnya kayak PDI misalnya, Puan Maharani dan kawan-kawan. Kan itu bisa dilihat track record mereka seperti apa. Misalnya dulu udah jelas bahwa yang membuka neoliberalisme setelah reformasi itu adalah Megawati dan kawan-kawan, tapi giliran 2000 baru-baru 2009, 2014 dan 2019 dia lalukan. Terus kita itu gampang sekali lupa. Bilang, oh dia sekarang udah berubah. Iya udah berubah, tapi kan kita lihat dia masih ada di dalam lingkaran yang sama. Nah, begitu berlaku yang sama bagi orang-orang seperti Fatur. Karena memang ya jangan kan dari aku, dari kawan-kawan yang lain pun sudah bisa tahu gitu. Orang-orang seperti Fatur sudah menunjukkan bagaimana watak mereka. Itu sih kalau aku dari orang-orang yang oportunis. Karena kita tidak bisa, tidak ada cara lain yang bisa kita lakukan untuk mengidentifikasi hal-hal seperti itu. Terus kan karena apa ya namanya? Karena beberapa orang yang seperti itu, beberapa orang yang kayak Fatur gitu yang oportunis dan lain-lain. Akhirnya ada segerombolan orang yang tetap mengkultuskan Fatur, masih apa ya, memuja-muja Fatur apapun yang terjadi gitu. Maksudnya ya udahlah, namanya orang ada kesalahan dan lain-lain. Tapi ada juga segelintir orang yang malah semakin jauh dari gerakan gara-gara Fatur, semakin jauh dari pergerakan gara-gara Fatur, dan semakin membenci organisasi gara-gara Fatur gitu. Ada yang mungkin udahlah, saya
gerak sendiri aja, saya gerak individu aja, nggak usah masuk organisasi dan lain-lain, karena organisasi juga nantinya bakal lupa sama apa kalau udah partai. Ada yang ngomong kalau partai kiri udah nyalek nanti udah lupa semuanya gitu. Ada yang ngomong nanti kalau organisasi kiri kalau udah besar, kalau pentolan-pentolannya nanti juga kayak bakal kayak Budiman Sujatmiko dan lain-lain. Terus akhirnya mereka milih untuk berjuang sendiri, nggak mau masuk organisasi, atau malah bahkan ada yang sampai ke apatis. Udahlah, ngapain keluar-keluar tentang kayak gitu juga nggak apa, kalau ujung-ujungnya juga kayak kayak Fatur atau kayak Budiman Sujatmiko dan lain-lain gitu. Kalau menurut Bung E sendiri itu gimana, Bung? Orang-orang yang kemudian semakin jauh gara-gara orang-orang yang oportunis ini gitu. Iya, akhirnya aku itu benar di lapangan seperti itu yang dihadapi oleh kawan-kawan itu ya akibat dari hal-hal yang seperti itu banyak kemudian yang menjadi anti terhadap ngapain kita berorganisasi, ujung-ujungnya kita juga ditipu hanya akan menguntungkan satu orang kan. Akhirnya banyak orang yang jadi malas gitu, jadi anti organisasi, jadi ya udah kalau di sana mending aku terima-terima aja keadaan seperti ini. Ya kita memang harus akui hal itu seperti ada, cuma bukan berarti hal tersebut kita jadikan sebagai hambatan untuk membantah narasi-narasi seperti itu gitu loh. Ya itu memang harus kita akui. Tugas kita adalah bagaimana menjelaskan kepada masyarakat secara luas ya, bahwa tidak ada yang bisa memprediksi orang itu akan seperti apa, tapi kita selalu berusaha untuk bagaimana caranya gerakan yang kita bangun terhindar dari hal-hal yang seperti itu gitu loh, hal-hal yang seperti yang dilakukan oleh Fatur. Dan sebenarnya hal itu tidak hanya digunakan oleh tidak hanya masyarakat sendiri yang akhirnya jadi anti organisasi ya, tapi itu selalu dijadikan sebagai black campaign kepada kawan-kawan, dijadikan sebagai black campaign, kayak ada gitu di beberapa daerah yang selalu buzzer itu kan menyerang kawan-kawan yang digerakkan dengan alah ini cuma nyari makan gitu kan, mereka cuma sebatas nyari makan, tidak ada makanan di kosan, akhirnya terjun ke rakyat. Nah itu memang cukup berdampak, cuma bukan berarti hal itu kemudian membuat kita berhenti membantah narasi-narasi itu, mengkanter narasi-narasi itu. Tugas kita adalah bagaimana caranya ya meyakinkan orang-orang seperti itu gitu loh. Kita tidak boleh menunda-nunda, dan itu tidak bisa kita jadikan sebagai hambatan untuk sebagai hambatan untuk membangun organisasi atau kolektif yang jauh dari perilaku seperti itu. Kan itu kalau kita ada misalnya kan sebenarnya ketika kita membangun organisasi dan atau kolektif atau front itu tidak ada cetakan biru harus seperti apa mengorganisir itu, tidak ada seperti itu. Dia kan kalau bahasanya kawan-kawan itu selalu menyesuaikan wadah. Nah, bagaimana akar iklim di dalam front atau aliansi itu bisa terbangun adalah dengan ya harus dengan dibangun berlandaskan prinsip yang jelas gitu. Harus berlandaskan prinsip yang jelas. Misalnya kayak kemarin, ya aku lagi-lagi contoh karena mereka ini yang paling BMSI ini yang paling banyak banget mengkhianati kawan-kawan di dalam gerakan. Kayak kemarin sudah jelas-jelas prinsip kita sudah menetapkan keputusan dalam front yang harusnya keputusan dalam aliansi atau organisasi itu mengikat siapapun itu kan di dalam, tapi ujungnya ada yang lari dari situ. Misalnya kayak kemarin dalam kesepakatan bersama konsolidasi memasukkan tuntutan pengesahan RUU PKS, tapi oleh mereka dihianati. Namun bukan berarti kita biarkan mereka berkhianat begitu, tapi coba kita kita coba kantor, kita coba jelaskan ke massa bagaimana tindak tanduk mereka. Aku ingat itu, meskipun aku bukan anggota organisasi mereka, bukan anggota organisasi mereka, tapi aku salut dengan ada baru-baru kawan-kawan, kalau tidak salah kawan-kawan LSS ya, Arah Juang, yang ketika masuk kasus Agni, dengar nggak? Kasus Agni kan, yang di Jogja. Nah, ketika mereka malah dikancing sama organisasi-organisasi yang ada di dalam kampus, mereka langsung bikin satu tulisan
yang luar biasa bagiku ya, menjelaskan soal apa namanya, soal tindak tanduk BEM ini, kenapa sampai kemudian perjuangan terhadap Agni, perjuangan apa melawan pelecehan seksual yang dialami oleh Agni ini mengalami hambatan gitu, berhasil dimoderasi karena ada watak-watak seperti ini. Nah itu ya, hal-hal seperti itu yang harus terus kita lakukan. Itu jangan dijadikan hambatan. Mereka-mereka ini tidak usah dijadikan hambatan, tapi bagaimana caranya? Tugas kita adalah membantah narasi-narasi yang mereka lakukan, mengunci gerak-geri mereka. Itu sih kalau dari aku. Terus selain itu menurut Bung Is sendiri, apa sih pentingnya berserikat atau berorganisasi itu, dan gimana caranya kita milih organisasi gitu? Organisasi ini kan alat ya, sebagai alat untuk kita apa namanya ya, melancarkan atau meraih kemenangan atau meraih kesejahteraannya. Karena kalau bisa dibilang dengan organisasi ya kita bisa setidaknya punya orang yang satu apa namanya, satu ideologi, yang punya satu pemahaman yang sama, yang kemudian mempunyai program yang sama-sama. Sebenarnya ya kalau aku secara pribadi pun menilai organisasi itu tidak lebih dari sebagai alat. Lalu kenapa menjadi penting? Ya karena dia yang sifatnya tadi sebagai alat untuk memperlancar perjuangan. Organisasi sebagai kendaraan. Karena seperti apa? Kita sebatas tahu segala permasalahan dunia itu sebagai berbagai macam problematika di masyarakat yang terjadi di masyarakat itu. Kalau hanya sebatas tahu itu tidak ada gunanya, karena yang terpenting dari itu adalah ya mengubah apa yang terjadi itu gitu. Bukan kita sebatas kondisi masyarakat sudah seperti ini, begini. Kita sebagai mahasiswa, kenapa kemudian jadi penting berorganisasi? Kita tidak boleh hanya sebatas tahu saja. Hanya sebatas tahu udah menumpuk banyak teori dalam diri kita, dalam kepala kita. Bagiku tidak ada gunanya itu loh, karena bukan itu yang terpenting. Yang terpenting bagi kita adalah bagaimana mengubahnya. Nah, organisasi adalah alat untuk mengubah itu. Dengan organisasi, aku pikir sudah banyak dari kenapa sampai organisasi, kenapa kita harus terorganisir. Sudah banyak baik dari segi agama, dari filsafat. Itu udah banyak banget dalih yang membenarkan bahwa dengan organisasi peluang untuk kayak kita bagaimana meraih impian perjuangan atau menyelesaikan persoalan dalam masyarakat itu lebih gampang gitu. Karena untuk mengubah masyarakat yang kayak sekarang ini tidak makin mempersulit rakyat miskin, nah kita membutuhkan alternatif yang lain. Nah, organisasi adalah tempat kita belajar hal itu. Organisasi adalah tempat kita belajar hal itu, lalu kemudian mengubah hal itu. Nah, itu sebenarnya di pentingnya organisasi. Organisasi itu akan tidak menjadi penting ketika menghambat perjuangan. Kalau organisasi tersebut sudah menghambat perjuangan, misalnya organisasi tersebut sudah kayak misalnya malah jadi lingkaran kakanda yang menghambat perkembangan orang-orang yang baru masuk ke organisasi, yang menjadikan orang-orang yang baru ini sebagai berada di bawah kendali mereka, ya itu organisasi sudah tidak jadi penting lagi. Sudah tidak jadi penting karena ya bagiku kalau seandainya sudah seperti itu kondisinya, dalam salah satunya adalah tinggalin aja organisasi seperti itu. Organisasi tidak menjadi penting lagi. Karena kalau organisasi kan kita karena kesamaan ideologi, lalu kesamaan program, ya akhirnya kan kita membentuk satu wadah. Nah, kalau seandainya sudah organisasi yang kita bangun ini sudah menghambat itu, dalam salah satunya ya tinggalin aja organisasi itu. Nah, organisasi akan selalu menjadi penting selagi untuk memperlancar perjuangan. Bukan karena logonya bagus. Bukan karena itu kalau logonya bagus, nggak mau aku satu organisasi sama kamu.
Itu sih yang jadi mendasar dari kenapa kebutuhan organisasi itu sebagai tempat kita belajar, lalu kemudian uh, mencapai apa yang kita inginkan sama-sama. Terus kan akhir-akhir ini gitu marak kasus pelecehan seksual itu, yang kayak kasus Agni yang kemarin gitu. Tapi selain itu juga di organisasi, bahkan di pembebasan sendiri juga kemarin dari Bandung ada yang melakukan pelecehan seksual gitu. Terus juga di skena-skena lainnya gitu, kayak di skena punk jadi kasus pelecehan seksual, di skena bahkan di ya macam-macam mungkin ya, bahkan di Semarang waktu itu ada kekerasan seksual dan lain-lain gitu. Gimana caranya menciptakan satu kondisi atau organisasi yang ramah terhadap gender gitu, yang menjunjung kesetaraan gender dan anti seksis gitu mungkin. Sebenarnya kondisi kita saat ini ya memang udah bisa juga orang-orang yang masuk. Kenapa sampai ada yang bilang kemudian organisasi itu tidak menjadi ruang, bahkan ada yang tidak menjadi ruang aman gitu bagi perempuan. Karena memang banyak yang tidak memposisikan, banyak yang tidak memposisikan atau menempatkan bahwa perjuangan pembebasan perempuan atau perjuangan melawan kekerasan seksual itu sebagai bagian dari program perjuangannya, yang kemudian menganggap bahwa tidak menganggap hal itu sebagai serius, itu yang membuat banyak banget, apalagi di tengah masyarakat kita yang seksis ini ya, yang patriarkis ini. Nah, itu yang membuat hal itu kemudian banyak terjadi. Terus di satu sisi gerakan-gerakan itu ini sebenarnya udah kita juga udah bikin diskusinya sebelumnya minggu lalu. Kita tidak punya kayak sanksi yang cukup membuat jerah orang-orang yang melakukan pelecehan seksual ini, karena kebanyakan masih sebagai sanksi administratif aja, sebagai sanksi-sanksi administratif, misalnya dikeluarin, lalu kemudian permohonan maaf. Selebihnya tidak ada sanksi yang berarti, yang kayak misalnya kita tidak punya polisi untuk orang-orang seperti itu. Akhirnya ketika kita keluarin pun dia masih, ya mungkin di dalam lingkaran gerakan dia udah malu, tapi di dalam kesehariannya itu, kalau yang kasus kemarin yang di skena itu, dia malah teman-temannya bilang, ya manusia tidak apa-apa, manusia juga luput dari kesalahan, manusia ya wajar masih melakukan seperti itu, kedepannya kalau bisa lebih baik, kan banyak nasihat-nasihat seperti itu. Akhirnya ya karena seperti itu sanksinya, apa yang kita berikan ke pelaku-pelaku seperti itu, ya sejauh ini belum membuat efek jerah. Sejauh ini belum membuat efek jerah orang-orang yang sering melakukan pelecehan seksual. Jadi mungkin soal itu, selagi hal-hal ini tidak kita anggap serius, misalnya kasus pelecehan, kekerasan seksual, kita tidak anggap serius, maka organisasi macam apapun itu, selagi tidak menganggap hal ini sebagai hal yang serius, susah untuk menciptakan ruang yang aman bagi perempuan. Ya karena memang ketika orang masuk organisasi, ya kan, orang masuk organisasi yang punya platform feminis atau pembebasan perempuan, ketika misalnya orang masuk ke situ kan dia punya harapan gitu, bergabung dengan dengan kumpulan orang-orang yang sudah selesai lah dengan masalah perempuan. Tapi jangan kemudian hal itu seolah-olah membuat kita, ketika kita tidak tahu, maksudnya ketika kita tidak mendapatkan ruang aman itu, lalu kemudian kita mencap itu sebagian dari organisasi. Karena yang aku lihat semua organisasi itu sudah berusaha semaksimal mungkin gitu loh. Kayak misalnya yang kemarin yang di Bandung itu, kawan-kawan di Bandung itu sudah berusaha semaksimal mungkin menutup ruang gerak yang seperti itu. Tapi mau bagaimana lagi? Memang itu adalah
sudah merupakan ini perbuatan yang orang bahkan yang sudah paham. Tapi yang perlu ditekankan bukan berarti hal itu tidak bisa dihilangkan. Hal itu tidak bisa dicegah. Kita sudah berusaha. Kita sudah berusaha untuk menutup ruang gerak orang seperti itu. Jangan kemudian itu dijadikan dalih sebagai ngapain sekiri apapun itu organisasi, tetap mereka mewadahi pelaku pelecehan seksual. Aku mau tanya secara tegas ke kawan-kawan yang kebanyakan bilang begitu. Organisasi mana yang pengen anggotanya melakukan pelecehan seksual? Nggak ada. Tidak ada. Tidak ada yang pengen melakukan hal itu. Semua kita sudah berusaha. Nah, sebenarnya yang perlu kita pikirkan bagaimana membatasi ruang gerak orang-orang yang seperti ini. Orang-orang yang tidak menghargai. Dan itu mau tidak mau harus kembali lagi ke organisasi itu. Harus kembali bagaimana proses pendidikannya, bagaimana proses ideologisasinya. Kita sudah ketat saja sudah melakukan sudah menempatkan sebagai pembebasan perempuan atau menempatkan isu feminis bagian dari program perjuangan kita, masih ada yang seperti itu. Bagaimana dengan yang tidak? Dan kebanyakan yang aku temui bukan pendidikan organisasinya juga yang salah. Kita sudah melakukan misalnya di organisasiku bukan tradisi dari organisasinya yang salah. Organisasi sudah melakukan apa yang menjadi tanggung jawabnya. Misalnya kita di pembebasan membawa platform feminis yang jelas ada di bio, tapi kuasa kita pada batas menyadarkan, lalu kemudian kayak ibaratkan menghapus paham-paham seksis yang masih ada tertanam di dalam pikiran anggota. Tapi ketika anggota itu melakukan, ya kita juga secara tegas melakukan hal itu. Bukan berarti kita tidak melakukan. Nah, yang bisa kita lakukan adalah menutup ruang gerak orang-orang seperti itu. Jangan malah dikasih ruang terus. Karena kalau dikasih ruang terus, ya susah juga. Pertanyaannya sih udah sampai itu pertanyaan terakhir tadi. Mungkin ada yang mau bertanya di kolom komen. Itu udah ada di atas tadi, aku sampai bingung mau baca mana bagaimana. Itu pertanyaannya ngawur semua, nggak ada yang beneran nanya tadi. Demokrasi yang ruwet, masih panggil mas, coba. Sarif ganteng deh. Anjir ganteng banget Sarif, babi. Besok keluar pembebasan aja Sarif ikut mas. Sarif mau disidang. Bang rokoknya Surya ya. Halo, saya daftar BEM. Halo, saya Fatur dari BMSI. Bagaimana sih? Mas Fatur, kapan podcast lagi bareng Aukarin? Emangnya BMSI kenapa, Mas? Nggak ada itu tadi di situ. Emangnya BMSI kenapa, Mas? Ya, tadi sudah dijelaskan. Mungkin ini akan ditayangin ulang ya. Dan diam kamu organisasi kecil dengan signifikan. Kalau akunmu belum di-endorse, Sophie jangan gak ada hasil tanya saya. Asik, ngawur semua ini orang-orangnya. Tadi nggak ada pertanyaan serius itu. Nah itu Irfan ada yang mau nanya? Silahkan. Aku mau nanya. Alah Irfan, kamu baru dari sini mau nanya lagi, chat aja. Soal UKT gimana Mas? Ini soal UKT. Problem UKT ini adalah sebenarnya ini sudah kita bahas ya bersama kawan-kawan Ambiar juga. Nah, mungkin teman-teman juga bisa baca di postingan Ambiar Aliansi soal UKT ini seperti apa. Cuma ya aku sedikit karena aku waktu itu yang jadi moderator liberalisasi pendidikan bersama Ambiar. Anjir, aku diserang Chandra ini. Selesai. Kan masalah dapur jangan bahas di sini dan. Nah, ini sebenarnya persoalan UKT ini kenapa kemudian sampai mencuat protes maraknya protes sekarang, karena memang di masa pandemi ini kan kalau kita lihat dari aturan UKT itu kan
anggaran-anggaran itu diperuntukkan untuk apa kan fasilitas apa dan lain-lain. Tapi kan pada saat ini kemudian banyak mahasiswa yang tidak menggunakan fasilitas-fasilitas tersebut, kayak misalnya KKN lalu kemudian apa namanya magang, itu kan tidak dipakai anggaran-anggaran seperti itu. Nah, itu anggarannya dikemanakan. Nah, itu sebenarnya yang menjadi dasar penuntutan kawan-kawan gitu. Di samping memang UKT ini yang bermasalah soal penetapannya, tidak ada kejelasan gitu loh kan, penetapan besaran UKT yang diberikan kepada mahasiswa. Nah, cuma yang sekarang yang kemudian mencuat adalah di tengah banyak orang tua yang kemudian orang tua dari mahasiswa itu yang kesulitan apa namanya? Kesulitan pekerjaan, bahkan makan pun sulit, tapi UKT masih bayar gitu loh. Masih bayar, padahal banyak anggaran-anggaran yang tidak kepake. Kalau seandainya dari rektorat UKT itu dipakai untuk bantuan sosial selama pandemi, itu sudah ada anggaran tersendiri gitu. Itu sudah ada anggaran tersendiri. Dan itu tidak diambil dari UKT. Nah, itu kemudian kenapa UKT itu perlu untuk ya kalau bisa ya, tidak ada lagi pembayaran selama masa pandemi ini. Dan yang kemarin sejak periode Maret sampai bulan sekarang, bulan Juni, itu ya harus dikembalikan lah ke mahasiswa, apalagi di tengah situasi yang seperti ini. Dan anehnya ketika kemarin itu kalau tidak salah Nadiem memberikan solusi, malah solusi apa ya, kayak solusi menunda gitu loh, mahasiswa bisa nyicil. Ini kan udah kayak jauh gitu dari tuntutan mahasiswa. Dia hanya memaklumi kondisi keluarga yang sekarang sedang sulit, dan dia persilakan mahasiswa untuk membayar secara nyicil atau ditunda dulu, jangan dulu bayar semester ini tapi semester depannya baru dibayar, atau 2 semester depan. Nah, ini kan sebenarnya bukan menyelesaikan masalah. Yang menjadi problem selama pandemi ini, UKT-nya dikemanakan. Bukan problemnya bukan hanya karena kita tidak mampu bayar ya. Bukan hanya karena keluarga mahasiswa sekarang, orang tua dari mahasiswa sekarang sedang kesulitan, bukan hanya itu problemnya. Tapi selama pandemi itu dikemanakan. Itu sih kalau dari aku. Nah, tunggu, ini ada siapa ini di bawah itu? Tadi katanya Irfan mau nanya. Irfan, nggak mikir di korban yang nggak merasa baik-baik aja. Setiap pelaku udah minta maaf. Nah, itu ya tadi Chan, aku udah bilang kan. Ini Chandra lagi malah diungkit-ungkit di sini. Sebenarnya aku juga kadang mikir banyak korban pelecehan seksual itu yang mungkin cuma apa bahasanya, tidak hanya cukup dengan minta maaf, karena untuk menyelesaikan trauma atau mungkin apa yang mereka alami itu tidak butuh waktu, tidak butuh waktu yang singkat gitu loh. Nah, itu kita harus perhatikan juga. Banyak gitu yang kemudian orang-orang malah mikir, oh ini sebenarnya masuk ke maksudnya Chandra ini, aku tahu. Jadi kayak kemarin ada yang sudah minta maaf, banyak yang mensupport pelaku pelecehan seksual itu, yang di skena punk itu kan. Jadi dia bilang, oh ini namanya manusia, kamu harus berubah, bangkit bang, jangan menyerah cuma gara-gara hari ini. Jadi pelaku itu disemangatin gitu loh. Nah, orang tidak memikirkan bagaimana kondisi korbannya gitu. Pelaku yang sudah terbukti masih disayangi, masih dipuji-puji dan lain-lain, dan dimaklumi bahwa manusia tidak sempurna juga, masih melakukan kesalahan. Kenapa juga kita tidak memikirkan korban gitu? Korban yang mungkin butuh bertahun-tahun untuk menghilangkan rasa traumanya. Itu sih, Chandra, Mardika Putri Dewanti. Itu tadi ada pertanyaan dari Irfan Pradana, sulitnya mahasiswa terlibat dalam NKK BKK, mungkin itu menarik bicara soal NKK BKK.
sulit Nasionalisasi sulit kampus. mahasiswa terlibat dalam gerakan salah satunya karena adanya warisan. Oh ya, oke, memang pasca peristiwa tahun 73 ya, pasca waktu itu mahasiswa melakukan protes besar-besaran di, bukan protes besar, belum belum terlalu besar seperti reformasi itu, memang ada satu langsung dibalas oleh Soeharto dengan makin mengukuhkan kontrolnya terhadap mahasiswa gitu loh. Mahasiswa dikembalikan ke kampus dengan normalisasi kehidupan kampus. Uh, uh, Mahasiswa hanya punya tanggung jawab uh, di belajar di dalam kampus, kalian silakan ngapain aja di dalam kampus asal di dalam kampus. Nah, ini yang warisan seperti ini tuh masih bertahan hingga saat ini, bahwa tugas mahasiswa itu uh, apa namanya, dari dalam, kalau yang Kampus secara cuman kecilnya itu yang kita lihat sekarang ini, bagaimana caranya mahasiswa itu memaklumi saja pembatasan waktu untuk belajar gitu. Pembatasan waktu untuk belajar, misalnya kuliah cuma 5 tahun, lalu kemudian mahasiswa tidak punya hak untuk menentukan, padahal mereka mahasiswa ini dengan jumlah spesies yang banyak banget di kampus ya, banyak kepala dalam kampus, tapi mereka tidak. maaf tadi mati waktunya habis karena cuma 1 jam tadi ya. Lanjut bahas. Durasinya memang ada batasan gitu. Ya, cuman bisa 1 jam. Tadi soal Cuma bisa. terakhir. Cuma bacain lagi pertanyaannya tadi, yang jelasnya bagaimana? Jadi apa menurut tadi kata Irfan sih, wah udah nggak ada, ini udah hilang tadi pertanyaannya. Jadi Irfan tadi cuman ngomong soal apa namanya, warisan NKK BKK itu yang menghambat pergerakan mahasiswa gitu. Jadi Irfan cuman mantik buat mungkin itu bisa jadi topik gitu tentang NKK BKK. Warisan dari NKK BKK apakah mungkin masih relevan gitu? Apakah memang masih ada warisannya gitu? Apakah sistem pendidikan sekarang maksudnya masih mewarisi apa yang ada di zaman dulu gitu? Dengan membatasi tindakan mahasiswanya dan lain-lain, atau itu cuman karena iya, yang apatis? warisannya memang masih berdampak banget saat ini, apalagi kan tujuan dari normalisasi kehidupan kampus, Badan Koordinasi Kampus ini, NKK BKK ini adalah tujuan utamanya waktu itu kan untuk membuat mahasiswa anti politik atau apolitis gitu kan, karena pada saat itu dilatari, kalau tidak salah, oleh beberapa peristiwa yang kemudian membuat mahasiswa mengambil peran penting dalam memprotes Soeharto. Nah, sekarang itu praktek-praktek seperti itu masih banyak, mulai dari pembatasan yang tadi yang aku bilang tadi, pembatasan waktu kuliah, lalu kemudian ada juga yang soal jam malam di kampus, terus yang kemudian juga ada soal kebebasan akademik. Jadi mahasiswa tidak usah ngomongin politik, nggak usah ngomongin isu-isu yang lain selain isu-isu teori apa tetebenge. Nah, terus ada juga soal yang paling banyak sekarang itu yang organisasi intrakampus itu, yang ada di intrakampus itu seolah-olah sudah jadi sudah membenarkan sendiri apa yang dulu digaungkan oleh Soeharto tentang bahwa organisasi ekstra nggak usah ikut campur ke dalam gitu loh, nggak usah ikut campur ke dalam. Padahal banyak kemudian yang karena mempunyai posisi tertentu ya, mereka mempunyai kuasa, yaitu ada organisasi mahasiswa tertentu yang dibiarkan langgeng di kampus untuk bagaimana caranya melindungi kepentingan mereka. Aku kasih contoh di kampusku sendiri ya. Di kampusku sendiri itu UMS, IMM itu dianggap sebagai organisasi yang intrakampus, organisasi yang memang ada di kampus gitu loh. Karena kan dia bagian dari Muhammadiyah. Nah, jadi di luar dari itu sebagai organisasi yang legal, yang ilegal gitu loh. Nah, ini warisannya. Organisasi mahasiswa yang di luar BEM dan lain-lain itu kayak sulit banget untuk bikin diskusi atau acara-acara di kampus. Nah, itu warisan yang ada sekarang, dan itu menghambat banget gitu. Banyak yang membuat itu memang salah satu faktor yang membuat kemudian mahasiswa juga
jadi apolitis, jadi kayak anti politik gitu. Seolah-olah mahasiswa tidak usah ngurusin kehidupan yang lain selain bagaimana caranya ngurusin kehidupan di kampus sendiri. Itu warisan yang sampai sekarang ada. Dan selagi ini tidak warisan-warisan ini memang dibiarkan terus ada, ya bakalan Susah. sulit, bakalan sulit bagi mahasiswa untuk bergerak, bakalan sulit bagi mahasiswa untuk berkembang gitu loh. Bakalan sulit mahasiswa untuk berkembang, tidak ada kebebasan dalam akademik. Karena kalau kita lihat sekarang, efek dari itu pun, efek dari NKKBKK ini pun masih menyisakan bekas yang mendalam bagi kita. Salah satunya makin banyak gitu kurikulum di kampus itu, cara-cara pendidikan di kampus itu hanya kayak how to work gitu loh. Hanya mengajarkan bagaimana caranya mahasiswa ini bekerja, untuk bekerja di kemudian hari, mengurusi diri sendiri ya gitu. Tidak how to think, tidak diajarkan bagaimana mahasiswa untuk bebas berpikir gitu loh, mengembangkan diri sendiri. Nggak ada seperti itu. Nah ini yang jadi problemnya juga. Selain pembungkaman yang soal jam malam, lalu kemudian kampus adalah kawasan bebas dari politik, itu yang sampai saat ini masih terjadi, yang menjadi PR kawan-kawan mahasiswa sendiri. Aku tidak sepakat ketika kita mengatakan bahwa kampus itu harus bersih dari politik. Kenapa kampus harus bersih dari politik? Bahkan kita mau dari perjalanan dari sini ke belakang pun itu sesuatu yang politis gitu loh. Kalau memang ya Partai Demokrat atau yang lain-lain, kalau memang Partai Demokrat atau PDI atau Golkar masuk kampus, masuk, ya bagaimana caranya kita harus cegah. Karena ya bagaimana kita harus tandingi dengan politik kerakyatan gitu loh. Bukan politik-politik yang meninak bobokan atau bahkan yang membunuh kesejahteraan, yang tidak menjamin kesejahteraan rakyat. Jangan menempatkan bahwa kampus harus bebas dari politik sehingga semua politik kerakyatan pun tidak boleh masuk gitu loh. Ya kita harus mengunci kampus dari politik, ya politik yang seperti apa. Jangan semua seolah-olah kampanye yang dilakukan oleh kawan-kawan organisasi dari luar kampus itu tidak boleh. Kalau kita cek lagi pemisahan antara intra dan ekstra ini sebenarnya ada di zaman mana? Di zaman Soekarno dulu nggak ada seperti itu. Organisasi mahasiswa bebas gitu, bikin rapat-rapat akbar di dalam kampus. Mau itu CGMNI, Sentral Gerakan Mahasiswa Nasional, Sentral CGMI, lalu kemudian GMNI, HMI dan lain-lain, PMI pun bebas itu untuk menggelar rapat-rapat akbar di dalam kampus. Namun sejak periode Orde Baru, mahasiswa tidak diperkenankan untuk mengurusi hal yang ada di luar kampus. Nah, itu terjadi sekarang dan dibenarkan oleh kawan-kawan di dalam kampus. Ya, jadi untuk kawan-kawan yang ada di luar sana, kayak misalnya mahasiswa, lalu kemudian yang terlibat di BEM, ya mulai berpikir lagi lah. Kalian yang selalu mengatasnamakan rakyat, kita selalu mengatasnamakan rakyat, tapi menutup diri dari persoalan rakyat yang politis gitu. Seolah-olah yang bebas untuk mengadakan diskusi, yang bebas untuk melakukan gerakan atau protes ke kampus itu hanya organisasi-organisasi yang diakui oleh kampus. Dan itu sebenarnya kan menguntungkan pihak kampus. Ketika yang aksi misalnya Front Alternatif bukan BEM dan lain-lain, akhirnya kan dia bilang, alah itu mahasiswa tidak jelas. Dan itu dibenarkan oleh orang-orang yang ada di dalam ini. Itu sebenarnya harus segera dibuang jauh-jauh itu, pemahaman-pemahaman seperti itu. Itu warisan NKKBKK yang masih ada sekarang dan coba dilanggengkan oleh orang-orang yang mungkin saja belum paham dengan apa itu NKKBKK sebenarnya. Karena NKKBKK itu tidak hanya pada munculnya soal SKS, tidak hanya pada tataran itu gitu loh. Bukan hanya sebatas itu soal NKKBKK itu. Banyak. Mulai dari itu yang tadi lah, yang udah aku sebut-sebut tadi itu. Itu pertanyaan terakhir mungkin, Mas. Bagaimana solusi yang harus kita lakukan untuk membangkitkan kembali gerakan mahasiswa hari ini? Kita mengetahui bersama, mahasiswa hari ini tidak peduli dengan kondisi sosial yang terjadi di negara. Itu mungkin pertanyaan terakhirnya. Memang kalau yang sekarang ini malah aku melihat sebenarnya
kalau lihat fenomena yang kemarin reformasi di korupsi, sebenarnya peluang untuk membangkitkan kesadaran mahasiswa itu justru terbuka lebar gitu loh. Banyak kemudian kawan-kawan mahasiswa yang terlibat kemarin. Hanya tinggal bagaimana caranya gerakan yang kemarin ini kembali bisa terorganisir dengan baik gitu. Bisa apa namanya? Bisa tetap ada. Karena kalau bilang masih apa istilahnya masih apatis pun sekarang yang kemarin itu luar biasa. Cuma ya memang hanya masih kembang kempis saja. Masih kayak apa namanya timbul tenggelam karena memang situasi yang sekarang tidak apa ya belum mendukung untuk kemudian mahasiswa itu melakukan atau kompak secara massal. Kita mengharapkan seluruh mahasiswa bergerak itu susah untuk seluruh mahasiswa bergerak. Cuma bagaimana orang-orang yang kemudian yang sudah sadar ini, orang-orang mahasiswa yang sudah terlibat dalam gerakan ini terus melakukan pengorganisiran, terus melakukan penyadaran kepada kawan-kawan mahasiswa. Yang tadi kalau ada diskusi tadi mungkin masih tersep, ya bagaimana caranya kita memikirkan, membantah atau mengkanter narasi-narasi yang menindakbobokkan kawan-kawan mahasiswa ini. Nah, karena kan kita ini mahasiswa itu adalah orang-orang yang seperti yang aku bilang tadi, orang-orang yang mempunyai waktu yang banyak, waktu luang yang banyak untuk belajar, untuk mengetahui segala teori. Bagaimana caranya teori-teori yang kita sudah peroleh ini itu kita terjemahkan ke dalam kritik-kritik yang radikal gitu. Kritik-kritik yang radikal. Karena yang terpenting itu bukan hanya sekedar mengetahui. Kita itu mengetahui tidak cukup gitu loh, mengetahui apa segala teori, mengetahui segala permasalahan itu tidak cukup di situ. Kita tidak cukup sebatas mengetahui permasalahannya, menafsirkan masalah ini bagaimana. Karena bukan itu. Yang terpenting itu adalah bagaimana mengubah keadaan yang sekarang. Nah, kalau itu sih mungkin solusi ke apa tawaran dari aku. Karena kalau lihat mahasiswa tidak peduli pun udah banyak gitu loh yang sebenarnya udah banyak yang peduli, hanya mungkin perlu ditingkatkan lagi. Kayak kemarin yang sekarang ini ya, tidak mungkin itu loh tagar-tagarnya cukup trending, lalu kemudian aksi-aksi reformasi di korupsi di beberapa kota diikuti oleh banyak orang, ribuan yang terlibat kemarin itu. Hanya memang untuk mengharapkan kemudian semua terlibat itu perlu satu kondisi yang mendukung semuanya gitu. Mungkin udah sampai di penghujung acara. Sebelum ditutup mungkin ada closing statement dari Bung Es tentang mahasiswa dan demokrasi. Udah 1 jam bacotan apa ya? Mungkin untuk kawan-kawan di luar ya, ini kan sedang banyak kemudian protes terhadap UKT, dan di tengah pandemi ini banyak kemudian tingkah laku rezim yang membuat kita kayak dipertontonkan dengan gemes gitu kan, dipertontonkan dengan tingkah laku rezim yang sekarang. Kalau bisa itu diingat terus dan mulai sadar, mulai kayak mendorong diri kita untuk sadar bahwa tidak mungkin lagi kita membiarkan mereka untuk mengontrol hidup kita, sedangkan aturan-aturan yang mereka lahirkan itu bukanlah sebuah solusi, melainkan hal-hal yang membuat kita bingung gitu loh. Jadi kalau bisa jangan lagi kita berharap ke mereka. Sudah banyak kan contoh-contoh yang membuat kita kemudian mereka ini maunya apa? Ngatur-ngatur sana sini, tapi ya dipertontonkan seperti ini. Dan mungkin yang ini paling terakhir, hal yang perlu dibuang adalah senioritas. Jangan coba-coba pusing amat dengan Kakanda. Karena senior-senior kalian yang sudah duduk di tampuk kekuasaan itu sudah sulit untuk diharapkan. Jangan mau diatur-atur oleh setiap mahasiswa itu punya petualangannya sendiri, punya pengalamannya sendiri. Jangan kemudian pengalamannya sendiri, setiap generasi punya. Jangan kemudian membuat kalian, aku sudah melakukan ini tapi begitu diprotes kalian jadi takut, atau dikekang oleh senior kalian jadi takut. Itu jangan.
ya nggak usah berharap dari mereka. Karena memang sudah sulit kita berharap. Kalau dengan kondisi yang sekarang, sudah sulit kita berharap. Dan ini paling terakhir sekali, jangan menunda-nunda untuk membangun gerakan. Jangan menunda-nunda. Jangan menunda-nunda untuk membangun gerakan mahasiswa. Jangan sampai menunda-nunda dan jangan membatasi diri di dalam apa? Jangan membatasi diri pada gerakan mahasiswa sendiri. Itu sih. Mungkin itu aja gitu, kita udah sampai di penghujung acara. Terima kasih buat Bung Is yang udah Ya, menyempatkan untuk berdiskusi pada malam hari ini. Terima kasih juga buat penonton ya. yang terima kasih juga buat viewer yang sudah menemani kita dari awal berdiskusi. Salam pembebasan nasional. Alam pembebasan nasional.